sambil makan, monggo silahkan. Ya. Bunda, kami wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang beserta nikmatnya sehingga kita bisa dikumpulkan di pagi hari ini dalam keadaan yang sangat luar biasa sehat. Yang saya yakin insya Allah dari ayah bunda yang hadir di sini termasuk ayah bunda yang sehat secara akli, yaitu secara akal, secara jasmani dan rohani insya Allah. Dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala ini kita limpahkan juga terkait dari semua pengunjung selain kehadiran rahmat Allah dan beserta nikmatnya. Nah, kita perlu tahu bahwa syukur nikmatnya Allah ini tentunya kita bisa hadirkan ketika bisa mengikuti acara-acara sedemikian rupa seperti acara saya, acara-acara yang lain, mungkin acara-acara programnya bunda, programnya ayah. Nah, itu gimana caranya kita bisa memanfaatkan syukur atas nikmat Allah itu. Dan salat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tanpa adanya beliau kita tidak tahu bagaimana jalannya umat ini sebagai khairu ummah, yaitu umat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira buat ayah bunda yang mungkin hari ini baru pertama kali mengikuti saya, ataupun baru beberapa kali, atau sudah pertama kali hingga sampai saat ini dengan setia mengikuti saya, yaitu Samara Academy Education, yaitu program parenting, program Samawa, program Samara, program camp anak-anak. Program kami begitu banyak yang insya Allah mohon doanya akan kami launch secepat mungkin. Dan apalagi ini terdekat ada event khusus sekolah orang tua. Nah, ini yang mungkin menarik buat ayah bunda. Apakah ada sekolahnya gitu kan orang tua? Apakah sekedar untuk setelah menikah jadi punya anak jadi orang tua begitu? Apakah ada sekolahnya dan lain sebagainya? Nah, ini nanti kita akan bahas ya ayah bunda. Dan perkenalkan sebelumnya saya Mizan, yaitu selaku host dan akan membawakan sebuah acara hingga sampai selesai insya Allah ya. Jadi mengarahkan dari acara ini hingga sampai selesai. Dan insya Allah dalam sesi kali ini kita juga diberikan amanah untuk program-program saya terkait saya, yaitu saya event free seperti ini dan program-program yang lain. Nah, kami juga alhamdulillah didampingi oleh sponsorship kami, yaitu Setia, insya Allah yang paling setia. Dan berikut cuplikan dari sponsorship kami. Tafadhol untuk tim multimedia ya, silakan. Proses pengurusan impor dan ekspor yang panjang dan berliku kini begitu mudah dengan mempercayakan kepada HSH. Kami siap memberikan solusi untuk segala kebutuhan pengiriman barang Anda, mulai dari A sampai Z, all in one. Baik itu pengiriman port to port, port to door, hingga door to door. Dari seluruh negara sampai tempat tujuan yang Anda tunjuk di seluruh wilayah Indonesia maupun sebaliknya. Pelayanan HSH didukung dengan jaringan global dan lokal yang terintegrasi, serta jaringan yang kuat di pelayaran dan kepabeanan. Anda tidak perlu khawatir lagi mengenai keamanan, ketepatan waktu, dan kepastian barang sampai di tangan Anda. Kami pastikan Anda mendapatkan semua pelayanan kami tersebut dengan harga terbaik dan dengan prosedur yang sederhana. Cukup
hubungi kami dan kami akan mengurus segala sesuatunya untuk Anda. Follow Instagram @hsh.co.id untuk ribuan testimoni dan portofolio pengiriman HSH. Beriringan meraih hijrah cinta hingga ke surga. Jazakumullah khairan katsiro terkait sponsorship kami yang setia menemani dari pertama hingga saat ini ya, insya Allah ya. Dan sekali lagi buat ayah bunda, jika saat ini memiliki suatu usaha atau sebuah usaha, silakan jika memang mau jasa ekspor impor dibutuhkan banget ya terkait pengiriman luar negeri atau di luar Indonesia ya. Jadi bisa pakai jasa HSH Kargo ya, jasa HSH Kargo, hsh.co.id. Dan jika ayah bunda saat ini membutuhkan dan ada kerabat, sahabat, dan keluarganya membutuhkan terkait busana muslim muslimah, insya Allah Laksmi Muslimah solusi buat ayah bunda ya. Oke, baik ayah bunda, saat ini mungkin ayah bunda bertanya-tanya nih ya, kok biasanya Ustadz Fakih yang ngisi sekarang Mas siapa nih ya gitu ya ngisi ya, kok tiba-tiba saja gitu ya, Masya Allah. Jadi siapakah beliau ini terkait materi dan dengan materi yang memang berhubungan dengan rumah tangga dan anak ya, ayah bunda. Jadi terkait tema materi kali ini yang berhubungan dengan siapakah beliau, yaitu Mas Irham Hadi Pratama selaku direktur saya yaitu Samara Academy Education sekaligus owner dari Spikus ya. Ya, Spikus. Ini kuliner juga gitu. Nah, ayah bunda, nanti kita akan membahas terkait tema cara mengembangkan ide bermain atau quality time bersama anak muda dan menyenangkan. Kita akan belajar bersama bagaimana cara mengembangkan ide bermain atau quality time bersama dengan anak-anak yang muda dan menyenangkan, insya Allah ya. Nah, kita sapa dulu ini Mas Irham sudah di tengah-tengah, alhamdulillah di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Mas Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, jelas ya suara saya? Insya Allah jelas Mas. Alhamdulillah.
Mas Iram, ini coba kasih gambaran Mas terkait tema materi yang akan kita bahas Mas. Tafadhol Mas. Ye, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, Waalaikumsalam. seringkali kita sebagai orang tua, terutama saya sendiri ya dulu itu bingung ketika akhirnya ada waktu kosong bermain dengan anak. Ya ada waktu kosong lah ya dari pekerjaan. Mau bermain dengan anak itu bingung main apa gitu ya. Nah baru nyari idenya. Sampai suatu ketika saya belajar salah satu tool yang sebenarnya tool ini saya gunakan awalnya dalam bisnis, dalam mengembangkan ide-ide di bisnis gitu ya. Nah, ternyata saya mulai arsipkan ide-ide bermain dengan anak dan ternyata menjadi mudah dan menyenangkan. Saya menjadi punya kumpulan banyak ide bermain dengan anak. Nah, dari situlah saya terpikir kemarin mungkin gitu ya ada ayah bunda yang juga kebingungan gitu ya. Idenya ngapain nih main dengan anaknya. Nah, sehingga izinkan saya untuk berbagi gitu ya, bagaimana kita bisa mempunyai tabungan atau arsip ide-ide bermain dengan anak, sehingga kita bisa memaksimalkan ya waktu-waktu kita bersama anak. Nah, gambarnya seperti itu Mas Bizan. Barakallah Mas Irham, itu ya terkait gambaran yang akan kita bahas terkait personal development series hari ini. Biasanya parenting series ya, tapi saat ini personal development series ya, terkait tema cara mengembangkan ide bermain atau quality time bersama anak dengan mudah dan menyenangkan insya Allah ya. Nah, langsung saja saksikan dan simak baik-baik buat ayah bunda ya, dan siapkan diskusi atau pertanyaan setelah materi dari tema atau series personal development ini. Tafadhol Mas Iram untuk memberikan materi dan berbagai materinya. Ya, terima kasih. Saya share screen ya Mas Bizan ya. Siap, siap. Sudah keluar ya materinya Mas Bizan? Keluar Mas. Alhamdulillah. Gambar saya juga keluar nggak Mas Bizan? Keluar, keluar. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ya, kita akan belajar bareng, ya. Saya akan sharing mengenai bagaimana sih cara mengembangkan ide, ya, cara mengembangkan ide bermain atau quality time dengan anak, ya, dengan yang mudah dan menyenangkan, ya. Nah, ya, kita insya Allah akan ada 3 pembahasan dalam sharing hari ini. Yang pertama adalah kenapa ini penting, gitu ya. Kenapa materi hari ini penting untuk kita bahas. Yang kedua, bagaimana sih cara menggali idenya. Yang ketiga adalah kesimpulan. Ya, insya Allah materinya sampai jam 10, mungkin 10 atau 10 lebih 10 ya. Di 35 menit atau 45 menit ya. Nah, yang pertama, kenapa ini penting ya? Nah, ini pengalaman saya sendiri mengamati kehidupan, mengamati anak-anak muda, mengamati diri saya sendiri dulu juga ya. Banyak sekali kenakalan anak-anak ya atau kenakalan remaja itu dari anak-anak yang memiliki hubungan tidak harmonis dengan orang tua. Jadi anak-anak yang mohon maaf misalnya pang dan sebagainya, itu biasanya anak-anak yang hubungannya dengan orang tua tidak harmonis ya. Jauh dari orang tua, tidak hangat dengan orang tua, lalu sering konflik dengan orang tua ya. Nah, ini membuat anak akhirnya mencari pelarian ya. Maka kesimpulan saya adalah ketika kita kepingin anak-anak kita itu soleh-solehah, akrab, mudah diarahkan dan dekat dengan kita, maka kita harus menjadi orang tua yang hangat bagi mereka. Kita harus menjadi orang tua yang menyenangkan bagi mereka. Kita harus akrab dengan mereka, kita harus bersahabat dengan mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat penting sekali kita untuk memastikan gitu ya, kita ini menjadi orang tua yang hangat, orang tua yang bersahabat dengan anak-anak kita. Gitu ya. Gambar saya
Putus-putus ya Mas Mizan ya. Gambar video saya jelas Mas Mizan? Jelas, Mas. Oke. Nah, ya, lalu bagaimana sih caranya menggali ide gitu ya? Ada sebuah aplikasi Bapak Ibu semua, namanya adalah Mind Maps ya. Mind Maps ini adalah aplikasi yang banyak di handphone gitu ya. Kalau saya menggunakan namanya di handphone itu Xmind, di laptop juga Xmind ya. Nah, jadi Xmind ini aplikasi untuk memetakan isi pikiran, kira-kira gambarnya begitulah. Nah, maka ayo kita langsung saja gitu ya. Saya akan mendemokan bagaimana aplikasi ini bekerja. Saya share screen-nya, saya pindah ya. Saya pindah ke aplikasi Xmind saya. Nah, ini ada aplikasi Xmind saya untuk aktivitas menyenangkan bareng anak. Ya. Sudah keluar ya. Nah, dari sini misalnya aktivitas menyenangkan bareng anak. Ya. Aktivitasnya apa? Satu, kalau saya di sini menulis main. Ya. Atau satu lagi adalah masak. Ya. Kenapa? Karena memang saya senang untuk sama anak-anak saya itu nonton video masak-masak. Karena memang saya itu juga senang masak-masak tadi ya. Makanya saya punya usaha Spikus itu usaha kuliner, karena memang pada dasarnya saya suka masak-masak. Nah, dari aktivitas bermain ini saya petakan aktivitasnya apa? Satu main, satu masak gitu ya. Nah, main ini gitu ya macam-macam. Saya kembangkan lagi. Oh, main ini adalah main yang paling atas ini main di ya. Jadi ini per kata ya, per kata, satu kata, main di gitu ya. Di dalam misalnya di dalam rumah ya. Nah, aktivitas main di dalam rumah itu apa saja gitu ya. Nah, ini ada memasak gitu ya tadi ya. Terus ada bermain gitu ya, bermain apa saja. Bermain puzzle, bermain prakarya. Prakarya itu ini aktivitas membuat mainan sendiri gitu ya. Membuat kerajinan tangan, membuat mainan kreatif, mencari mainan DIY gitu ya. Nah, bahan ini mainan kreatif dari apa? Bahannya bisa kardus, dari kulit buah, gitu ya. Atau main yang lain, gitu ya. Kalau sini saya tulis main benteng-bentengan, gitu ya. Itu mainan yang saya dulu kecil lakukan gitu, di rumah saya, dan ternyata anak-anak saya juga suka main dengan bantal guling, gitu ya. Nah, main di dalam rumah, aktivitasnya lain bisa menggambar. Nah, atau main itu tadi kan di dalam rumah. Nah, berikutnya adalah main ke. Nah, saya pakai kata hubungnya ke. Nah, ini ke mana? Ada keluar, ada ke tempat gitu ya. Keluar ini saya pecah lagi, keluar kota, keluar negeri. Nah, keluar kota ada Malang, Sarawak, Prigen, Jogja, Madura gitu ya, yang bisa saya jangkau. Luar negeri ya, ini saya tulis umroh, Jepang, Singapura, Malaysia. Nah, atau permainan yang lain, nah, bermain ke dalam, nah, dalam kota misalnya. Ini ada naik, dia naik kendaraan berarti, atau ke dalam kota, ke mall ya. Nah, naik ini ada pilihannya, ada Surabaya bus, ada naik mobil, ada naik perahu, naik kereta api, dan naik bus. Nah, naik Surabaya bus misalnya itu ada beberapa, di Surabaya ada beberapa tujuan. Oh, rutenya ke Kenjeran, ke Lidah, ke Bungurasi. Atau naik mobil gitu ya, anak-anak saya biasanya suka keliling lihat air mancur ada di Kenjeran, ada di Beruncing, ada ITS, depan TP, Polisi Istimewa, dan lain-lain. Atau naik mobil untuk jalan-jalan ke taman. Nah, di Surabaya saya petakan ada Taman Kunang-Kunang, ada Taman Prestasi, ada Balai Kota, ada Taman Bungkul, Kenjeran, Kebun Binatang, Taman Pelangi, depan Stadion Tambak Sari, terus ada Taman Ekspresi Genteng, di Taman Buah Udaan, ya. Atau naik mobil ke kebun, gitu ya, kebun bibit, ada Wonorejo, ada Beratang. Atau naik mobil ke Suramadu, dan Anda juga suka. Atau ke Ampel, nah, atau wisata batas kampung, gitu ya. Nah, itu ya, atau naik perahu, naik kereta api, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh ide gitu ya, ide bermain dengan anak yang saya punya. Nah,
bagaimana sih cara membuatnya gitu ya. Nah, mungkin ini saya juga contohkan gitu ya, atau saya contohkan yang lain selain ini, misalnya ide bisnis ya, misalnya ide bisnis. Nah, ini saya buat mind map-nya baru, new mind map ya, create misalnya gitu ya. Ini saya akan praktekkan bagaimana cara mudah membuat ide bisnis. Nah, kalau kadang-kadang orang itu kan nyari ide bisnis, bingung ya. Nah, ini saya contohkan bagaimana cara mencari ide bisnis yang akhirnya mencari ide bisnis itu menjadi mudah. Ini misalnya ide bisnis. Nah, ide bisnis itu misalnya ada jualan. Ini ada jasa, misalnya. Terus, saya dua itu deh, ya. Jualan. Nah, jualan ini misalnya jualan makanan. Jualan ada jualan makanan, ada jualan minuman misalnya, ada jualan produk, ada jualan rumah misalnya. Makanan nih, macam-macam ada makanan, ini per kata ya Bapak Ibu ya. Jadi pengembangannya per kata biar lebih luas. Nah, misalnya makanan ini nasi. Nasi ini bisa dikembangkan lagi. Nasi goreng misalnya. Nasi goreng ini pun juga bisa dikembangkan lagi kan, nasi goreng Hongkong misalnya. Nasi goreng kambing misalnya. Nasi goreng Jawa misalnya. Nah, dan lain-lain. Nasi misalnya itu ya. Nasi sambelan misalnya. Atau nasi kuning misalnya. Nasi pecel misalnya. Atau nasi uduk. Nah, selain nasi ada apa? Bubur misalnya. Buburnya ada bubur ayam. Ada bubur Madura. Dan yang lain-lain itu ya. Nah, minumannya apa? Minuman ini minuman dalam kemasan. Kita bisa jual sinom, ya minuman dalam. Nah, ini satu kata itu ya. Minuman dalam kemasan. Nah, misalnya sinom. Misalnya jus yang sudah dikemas. Terus habis itu misalnya sari dele. Misalnya susu. Nah, terus minuman yang fresh misalnya ya. Fresh itu juga bisa jus. Misalnya cappuccino cincau. Cappuccino cincau. Terus STMJ misalnya gitu ya. Maksudnya minuman freshnya langsung dibuat pada waktu pelanggan datang ya. Nah, produk itu banyak, ada mainan misalnya. Mainan ini bisa mainan anak. Misalnya anak itu bisa anak perempuan, anak laki-laki. Nah, atau mainan dewasa. Mainan dewasa misalnya mobil, Tamiya misalnya, robot, Lego, dan lain-lain. Nah, jualan, misalnya jual rumah. Jual rumah ini bisa rumah baru, rumah second, dan lain-lain. Nah, beginilah Bapak Ibu, cara mudah kita itu mengembangkan ide ya. Mengembangkan ide, ini bisa juga kita adopsi untuk ketika kita itu ingin punya ide bermain dengan anak ya. Nah, mekanisme pembuatannya begitu. Nah, ketika tadi saya itu di bermain dengan anak itu ya, misalnya saya itu ketika jalan-jalan ya ke sebuah tempat, nemu sebuah taman. Nah, maka taman itu langsung saya masukkan di dalam arsip saya. Oh, di undaan itu ada taman buah undaan. Nah, langsung saya masukkan. Jadi
sewaktu-waktu saya dapat ide, itu langsung saya arsip. Sehingga kapanpun saya butuh ide ini, saya tinggal buka catatan saya di mind map ini, saya tinggal milih gitu ya. Oh, hari minggu besok saya mau jalan-jalan sama anak ke Madura gitu ya. Naik kapal feri misalnya. Di sini ada naik kapal feri kalau nggak salah. Nah, ini ya, ide jalan-jalan naik kapal feri gitu ya ke Madura. Nah, maka itu adalah sebuah experience bagi anak yang sangat menyenangkan. Di sana sambil kita naik kapal, kita bisa ngobrol, cerita sama anak-anak kita dan sebagainya. Nah, atau kalau di sini saya sampai ada ide gitu ya, main sama anak itu silaturahmi ke teman-teman saya gitu ya, yang juga punya anak, ada Pak Hendi, ada Lutfi dan sebagainya. Jadi ke mereka kita juga bisa memperkenalkan anak-anak kita, siapa sih teman-teman kita, dan di sana kan juga ada, mereka juga punya anak-anak, gitu ya, bisa bermain bersama. Nah, atau ini ya, kalau ini kan main ya, main itu bisa main bendanya, main apa gitu ya. Ini saya tulis main layangan gitu ya, sama-sama anak, atau mancing gitu ya, atau kawan hari main ATV gitu ya. Ini ketika saya kapan hari ke Terawas, terus ke sebuah tempat gitu ya, camping ground gitu, ada permainannya ATV. Nah, iya ya, main ATV ini seru juga. Nah, saya akhirnya langsung main sama anak-anak, terus habis selesai main, saya arsipkan idenya. Bahwa, oh iya, ini bisa ternyata aktivitas ide bermain ATV bersama anak, ya. Terus ada sepeda listrik gitu ya, saya melihat di orang-orang di jalan itu ada sepeda listrik warna hijau, mereknya Migo itu. Terus saya mikir, seru juga ya main gini sama anak. Nah, saya arsiplah Migo itu di dalam aktivitas permainan saya bersama anak-anak. Gitu. Nah, gambarannya seperti ini gitu ya. Main mapnya gitu ya, atau masak gitu ya, masak tuh saya bedakan masak kue, masak masakan, masak minuman gitu ya. Minuman itu ada es cincau gitu ya. Masak itu masakan apa gitu ya. Anak saya yang pertama Hadijah itu suka banget ngelihat masak bento yang lucu-lucu untuk bekal sekolah. Hingga dia minta, "Ya ayo bikin gitu yuk." Gitu. Yo ya nanti ketika kita waktunya main kita bikin ya gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika kita itu merencanakan mau main dengan anak-anak kita bisa mempersiapkan bahan-bahan untuk bermainnya dengan mereka ya. Sehingga ketika kita bermain dengan mereka, background-nya saya matikan dulu. Ketika kita itu bermain dengan mereka, maka kita akan sudah persiapan ya. Gambar saya kebiru-biruan ya. Oke, saya lanjut ke slide ya. Ya mungkin itu gitu ya. Cara sederhananya gitu ya, cara menggali ide dengan mind maps gitu ya. Sehingga mudah-mudahan kita sebagai orang tua tidak kehabisan ide, mudah menemukan ide, dan bisa mempunyai banyak ide yang siap untuk kita akses ketika kita waktunya bermain dengan anak kita. Nah, background-nya agak. Nah, kesimpulan gitu ya, materi yang nggak panjang kita diskusi kalau misalnya mau ditanyakan. Simpulan adalah yang pertama, menjadi orang tua yang dicintai anak ini penting gitu ya. Karena kalau kita ini menjadi orang tua yang na'udzubillah ya dibenci oleh anak, orang tua akan susah memberikan nasihat-nasihat kepada anak. Orang tua akan susah akrab dengan anak. Apa yang terjadi? Anak akhirnya mencari pelarian ya, mencari figur-figur di luar orang tuanya, sehingga itu justru jauh lebih berbahaya bagi anak-anak kita, karena di luar sana orang-orang itu, teman-teman yang mungkin tidak baik itu tidak akan bertanggung jawab pada kehidupan anak-anak kita. Yang bertanggung jawab pada kehidupan anak-anak kita kelak ya kita gitu ya, sebagai orang tuanya. Maka ayo kita pastikan kita memiliki relationship atau hubungan atau kedekatan yang baik dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mudah kita arahkan menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan berprestasi.
Nah, itu kesimpulan yang pertama. Jadi, menjadi orang tua yang dicintai anak ini sangat penting. Kesimpulan yang kedua adalah cara menggali ide bermain dengan anak lebih mudah menggunakan aplikasi mind map, ya. Sama seperti tadi saya mencontohkan, untuk menggali ide bisnis saja, gitu ya. Dalam 5 menit kita akan dapat puluhan, bahkan bisa jadi ratusan ide kalau kita kembangkan ide-ide kita dengan mind map, gitu ya. Nah, yang ketiga, jika mendadak mendapatkan ide, maka langsung segera arsipkan pada aplikasi mind map kita, sehingga ketika kita kapanpun membutuhkannya, ide itu siap untuk kita pakai, ya. Dan yang keempat, yang juga sangat penting, jadwalkan waktu bermain dengan anak-anak kita. Apakah hari Ahad, apakah hari apa, gitu ya, apakah hari kalau malam, saya biasanya memilih mainan-mainan yang berada di rumah, ya. Nah, kalau hari Ahad, gitu ya, saya biasanya memilih mainan-mainan yang keluar rumah, ya, karena mereka, anak-anak saya, waktunya lebih panjang ketika hari Ahad, karena sekolahnya libur, gitu ya. Hingga seringkali tadi naik kapal feri, terus naik ke Kenjeran, naik perahu, dan sebagainya, atau silaturahim ke teman, ya. Nah, anak-anak kita itu biasanya juga, pengalaman saya ya, lumayan, kalau itu aja mainannya, itu bosan, sehingga saya perlu memiliki banyak ide, sehingga bisa bervariatif, ya, gitu. Nah, itu yang keempat, jadwalkan waktu bermain dengan anak, ya. Yang kelima, gitu ya, optimalkan kualitas, quality time kita bersama anak. Jika waktunya bermain dengan anak, usahakan letakkan handphone kita. Usahakan letakkan urusan kita yang lain, ya. Usahakan kita ini fokus berkomunikasi dengan anak-anak kita, agar anak-anak kita juga tidak merasa diabaikan oleh orang tuanya, walaupun mungkin aktivitasnya sedang bermain, ya. Jadi kualitas itu penting sekali, ya. Kalau kita punya banyak kuantitas waktu, punya banyak sisa waktu, alhamdulillah. Tapi bagi kita yang mungkin lumayan padat kesibukannya, sehingga kita ini punya waktu yang terbatas, maka waktu yang terbatas dengan anak-anak kita pastikan sangat berkualitas, sehingga mereka mendapatkan perasaan cinta yang penuh dari orang tuanya. Jangan sampai sudahlah kita ini jarang bermain dengan anak, pas bermain dengan anak kita juga nyambi-nyambi yang lain. Nyambi mainan handphone, nyambi ini, nyambi itu, sehingga anak tidak merasakan kehadiran kita secara penuh. Nah, ini berbahaya. Membuat kita sebagai orang tua berpotensi diabaikan juga oleh sang anak. Apa yang terjadi kalau kita diabaikan? Maka khawatirnya nasihat-nasihat kita sebagai orang tua diabaikan nantinya. Nah, ini berbahaya, ya. Nah, ini kesimpulannya, ya. Nah, ini quote yang sering saya pakai, ya. Take action, make it happen. Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi Anda mendapatkan apa yang Anda lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sudah tahu caranya, maka praktekkan agar cara tersebut bermanfaat untuk hidup kita. Nah, oke, terima kasih, ya. Semoga setiap orang tua bisa hangat dan dicintai anak-anaknya, ya, ini sehingga keluarga nantinya bisa berkumpul di surga bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah Mas Irham. Ya, alhamdulillah di situ tadi kita dikenalkan terkait cara menggali ide, ya, ide bermain. Mas, apakah relate, apakah sesuai? Kita kan sebagai orang tua, kenapa sih harus pakai mind map seperti itu untuk menggali ide-ide bermain? Mending kalau saya sih langsung gitu, langsung aja kalau mau ide bermain langsung gitu ya, spontan gitu. Nah, ini takutnya ayah bunda mungkin berpikiran seperti itu. Maka mungkin ini sebagai pertanyaan awal nih Mas Irham, sampai mengawali pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini. Nah, itu gimana Mas Irham mungkin tanggapannya? Oke, ya kebetulan saya memang seorang pebisnis yang juga belajar bagaimana mengelola waktu-waktu yang efektif dan efisien. Bagaimana mengelola aktivitas yang efektif dan efisien. Ternyata
salah satu kuncinya adalah merencanakan. Nah, ketika kita itu merencanakan, itu akan lebih optimal kualitas apa yang kita kerjakan. Nah, dalam bermain dengan anak misalnya, tadi saya ada aktivitas menyenangkan bersama anak itu adalah masak, ya. Nah, ketika kita merencanakan, oh hari Ahad besok kita masak-masak bento ya. Nah, mulai hari-hari sebelumnya, misalnya hari Kamis, hari Rabu, itu kita sudah mulai bisa belanja barang-barangnya. Sehingga nanti di hari Ahad, itu kita maksimal waktu kita untuk masak-masakan dengan anak. Gitu. Jadi, kalau kita ini cakap dalam merencanakan, kita ini piawai dalam merencanakan, insya Allah kualitasnya lebih maksimal. Berbeda dengan kita dadakan gitu ya. Misalnya hari Minggu, kita hari ini, ayo ini yuk gitu ya. Main atau masak-masakan yuk gitu ya. Biasanya kita tidak siap, bahannya tidak siap dan sebagainya. Saya dulu pernah begitu, ketika bahannya tidak siap dan sebagainya, akhirnya apa? Akhirnya baru nyari bahannya. Nah, ternyata dari pagi sampai siang itu waktunya baru nyari bahan saja, sehingga waktu bermainnya menjadi sedikit, menjadi terbatas. Walaupun juga memang nyari bahan itu juga salah satu aktivitas bermain yang menyenangkan juga dengan anak. Ya. Jadi, alasannya kenapa kok tadi akhirnya perlu sih kita itu punya bank ide menurut saya, agar apa yang kita lakukan, aktivitas bermain kita, lebih berkualitas karena sudah kita persiapkan sebelumnya. Karena kalau dadakan itu konsekuensinya dua kalau dadakan itu. Yang pertama, biasanya ya bagi beberapa orang nggak muncul idenya, bingung mau ngapain. Yang kedua adalah kualitas dari aktivitasnya tidak maksimal karena kurang persiapan, ya. Misalnya kalau mau liburan keluar kota, nah, kalau kita persiapkan dari, hari Ahad besok saya mau liburan keluar kota sama anak-anak saya, maka kita perlu memastikan kondisi mobil kita perlu mengisi bensinnya sehari sebelumnya, kita perlu memastikan bannya itu dalam kondisi tekanan anginnya standar semua. Jadi kalau kita punya persiapan, insya Allah kualitas aktivitas kita lebih optimal. Gitu Mas Misan. Insya Allah. Oke, barakallah Mas Irham. Itu ya seperti itu Ayah Bunda. Nah, silakan disiapkan pertanyaannya buat Ayah Bunda. Kali ini kita bisa seksi diskusi dan sambil menunggu untuk sesi pertanyaan dan Ayah Bunda lagi memikirkan suatu pertanyaan nih. Silakan. Oh, ini ada yang raise hand. Langsung ya. Tafadhol Mas Ayah Bagus, monggo langsung aja dibuka mute-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron katsir, jazakumullah khairan katsiran. Untuk Ustadz Sinten, ya Allah, Ustadz Irham, Mbak Bagus. Irham sama Mas Miat nggih. Nggih. Salam kenal ngapunten. Yang Al-Fakir tanyakan itu adalah terkadang atau cukup sering anak-anak itu sukanya itu main sama temennya Ustaz. Padahal kalau temennya itu malah agak kurang produktif sebenarnya, di rumahnya disetelin laptop, ya sudah akhirnya si anak itu anteng, entah nonton Umarhana atau apa tuh. Nah kalau di kita kan untuk aktivitas main HP kan cuma sedikit. Ini anak umur 6 tahun. Padahal di rumah juga ada adiknya 2, satu balita, satu umur 2 tahun apa 3 tahun ya lupa sih. Itu anak Al-Fakir itu. Dia sukanya itu main ke tetangga yang ya selevelan, tapi tipe di rumahnya itu suka ditontonin film. Itu bagaimana cara agar mengasah motoriknya itu agar aktif, tapi aktifnya itu di dalam rumah Ustaz dengan adik-adiknya begitu Ustaz. Matur suwun ngapunten. Assalamualaikum. Allah, tabarakallah, jazakallah Ustaz Bagus. Mungkin langsung saja dijawab nih, Mas Irham. Pada dasarnya manusia itu menginginkan kesenangan ya dan menghindari kesengsaraan. Itu sifat dasar manusia. Makanya Allah itu menciptakan surga dan neraka. Nah, kesengsaraan bagi anak salah satunya adalah kebosanan. Nah, bagaimana
atau mungkin kenapa kok akhirnya aktivitas dengan temannya lebih dia pilih, mungkin gitu ya, aktivitas bermain di rumah itu dia sudah merasa bosan. Karena mungkin dia merasa itu saja. Sehingga kita bisa berikhtiar untuk menciptakan aktivitas yang bervariasi dan menyenangkan gitu ya. Tadi salah satunya gitu ya, saya itu sering ketika buka Instagram gitu ya, lihat bagaimana anak itu bisa menggunakan bisa membuat mainan-mainan yang kreatif-kreatif dari pelepah bukan pelepah, dari kulit semangka misalnya jadi mobil-mobilan, atau dari kardus jadi rumah-rumahan gitu ya. Nah, itu adalah kalau di anak saya sendiri itu aktivitas yang menyenangkan bagi dia. Jadi kalau kenapa kok ke rumah tetangga, mungkin gitu ya, mungkin dianggap aktivitas ke rumah tetangga itu lebih menyenangkan bagi dia dibanding aktivitas yang sudah ada di rumahnya. Maka kita perlu berkompetisi memang gitu ya, berkompetisi menciptakan permainan yang lebih menarik lagi di rumahnya, sehingga anak menjadi seru di rumahnya, sehingga dia tertarik untuk bermain di rumahnya. Karena tadi manusia itu mencari yang lebih menyenangkan dan menghindari kesengsaraan. Sehingga kita perlu menciptakan permainan di rumah yang lebih menyenangkan. Nah, Pak Bagus bisa mencoba mencari gitu ya. Nah, salah satu sumber cari referensi ide Bapak Ibu itu mudah. Di mana? Dia salah satunya di YouTube. Cari aja mainan menyenangkan bersama anak. Nah, ini coba saya praktekkan ya. Saya praktekkan cara mencari ide yang lain gitu ya. Keluar layar saya Mas Misan ya. Ini saya buka YouTube ya. Nah, ini ide bermain menyenangkan dengan anak di rumah. Nah, ini muncul gitu ya. Misalnya yang yuk main di rumah ini misalnya ya. Ini ada 7 ide bermain yang menyenangkan dengan anak di rumah. Mari coba kita tonton. Suaranya dari videonya keluar nggak ya Mas Misan? Belum Mas, belum muncul suaranya. Belum, oke. Tergantikan oleh robot di masa Ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Evi. Ini ada banyak sekali ide-ide bermain yang bisa kita dapatkan dari referensi yang tidak terbatas ya. Ini 7 permainan seru di rumah untuk mengisi waktu libur. Dari tanggal 16 Maret 2020 kemarin, dari hari Senin, banyak sakit Ini dan 2 minggu. Kan saya dia cerita itu. Ya, memis anak tiba-tiba ya. Oke. Pagi kita senja, bos. Ayo kita melakukan kegiatan di rumah. Nah, ini tidak tergoda untuk jalan-jalan ke tempat ramai, ayo kita melakukan kegiatan di rumah. Nah, saya punya 7 ide kegiatan yang bisa dilakukan bersama si kecil di rumah ya, ini dengan menggunakan barang-barang yang insya Allah semoga Good Momis punya semua di rumah. Oke, lihat yuk apa aja kegiatannya. Kegiatan pertama adalah permainan lantainya lava. Good Momis bisa pakai kertas warna atau kertas biasa, dan si kecil, anak-anak hanya boleh menginjak kertas dan tidak boleh menginjak lantai. Nah, ini Om Irfan yang akan memperagakan karena Zack masih kecil banget, dia belum ngerti mainnya. Dia malah hanya lari-lari ngejar omnya.
Nah, mainnya gampang loh dan pasti menyenangkan buat si kecil. Good Momis juga bisa memvariasikan permainan ini bila menggunakan kertas warna dengan meminta si anak untuk melangkah ke warna tertentu. Permainan kedua adalah dengan menggunakan kertas warna lagi, lalu kita membuat mainan pesawat kertas. Nah, sekalian nih ngajarin anak Good Momis kalau belum pada bisa cara melipat pesawat kertas. Selain pesawat kertas, kita juga Jadi gambarnya seperti itu ya Ayah Bunda. Jadi kalau Ayah Bunda bingung misalnya kehabisan ide, salah satu yang bisa Ayah Bunda lakukan gitu ya adalah mencari referensi ide. Dan sekarang mencari referensi ide itu sangat mudah di era teknologi sekarang. Ayah Bunda bisa buka Google atau Ayah Bunda bisa buka YouTube. Kalau saya biasanya buka YouTube dan Instagram. Di Instagram itu banyak sekali permainan-permainan atau referensi-referensi bagaimana membuat kerajinan tangan yang seru di rumah dengan alat-alat yang seadanya di rumah. Nah, itu. Jadi intinya Pak Bagus coba dicari alternatif ide bermain yang seru dengan anak di rumah sehingga anak tertarik untuk akhirnya menghabiskan waktu di rumah dibanding dengan teman-temannya. Caranya gimana? Nah, bisa browsing, bisa cari di YouTube atau di Instagram atau di Google. Nah, semoga menjawab Pak Bagus. Baik, semoga terjawab, Ustadz Bagus. Ada pertanyaan lain nih? Apakah ada pertanyaan lain, Ayah Bunda yang masuk Zoom kali ini? Silakan kasih feedback aja di kolom chat ya, Ayah Bunda. Nah, kalau sekitar 3 menitan belum ada, nanti insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Oke, coba kita tunggu nih Ayah Bunda. Mungkin Ayah Bunda saat ini masih berpikiran bahwa mencari ide untuk anak-anak atau untuk bermain anak-anak itu kayak nggak perlu gitu kan. Nah, ini padahal di samping kita itu sebagai orang tua ya Bunda ya, semakin dekatnya orang tua ke anak itu akan meningkatkan kecerdasan anak. Seperti apa yang disampaikan Ustadz Fakih sebelumnya, semakin dekatnya anak tadi ke orang tua akan meningkatkan kecerdasan si anak tersebut, termasuk potensi-potensi yang akan dikembangkan si anak tersebut. Dari motoriknya jalan dan lain sebagainya. Mulai dari EQ, IQ, kemudian SQ, mulai dari kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, sampai kecerdasan emosional. Apalagi sudah pernah disampaikan sama Ustadz Fakih sebagai madrasatul ula ya, pertama di keluarga, termasuk ya salah satunya di ibu ya, termasuk di ibu gitu kan. Nah, terus bagaimana untuk mengembangkan, kita diskusikan ya Bunda. Tidak ada pertanyaan nih Ayah Bunda? Coba kasih chat dulu, jika nanti ada pertanyaan nanti kita akan floorkan di oh jelas, Masya Allah, siap, jazakallah Ustaz Bagus. Nanti insya Allah jelas ya. Baik, kita lanjutkan di sesi berikutnya ya Ayah Bunda. Baik, saya izin share screen dulu untuk sesi berikutnya. Mungkin Ayah Bunda saat ini masih berpikiran bahwa apakah ada sesi khusus nih buat Ayah Bunda atau sebagai orang tua yang saat ini notabene banyak anak, memiliki anak 1, 2, 3 dan sebagainya, tapi belum tahu cara menanganinya, bagaimana konflik rumah tangga, bagaimana menangani anak yang bandel,
bagaimana itu semua problem rumah tangga itu ada gitu kan. Ternyata di sini alhamdulillah kita ada solusinya buat ayah bunda. Nah, kita coba share screen dulu ya. Ini informasinya buat ayah bunda, khusus memang buat ayah bunda yang hadir di sesi kali ini. Oke. Sudah terlihat ya? Oke, baik ayah bunda. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi sebelumnya, ada informasi terkait program kami yang kami adakan insya Allah di bulan Februari ini ya ayah bunda. Dan kemarin kita sudah rencanakan qadarullah Ustadz Fakih lagi sakit dan ada pemulihan gitu. Tapi insya Allah di bulan Februari tanggal 23 ini kita ada sekolah orang tua yang bahagia berkah mulia. Nah, nanti ayah bunda akan mempelajari bagaimana teknik-teknik dan tips-tips banyak sekali ya terkait materi-materi dari Ustadz Fakih, dan kita akan gali bersama bagaimana nanti bisa menjadi orang tua yang bahagia dan mulia. Nah, pertanyaannya adalah jika menjadi orang tua pasti kan pengen mempunyai anak yang soleh-soleha ya, kemudian pengen mempunyai anak yang berprestasi di dunia apalagi di akhirat kelak insya Allah ya, ingin menjadikan anaknya pemimpin masa depan, bagaimana anaknya bisa diarahkan dengan baik dan bagaimana mendapatkan ayah bunda itu ketika meninggal kelak menjadi doa ya, menjadi doa. Oh, ini bekal buat ayah bunda bahwa anak ini sudah dididik menjadi anak yang soleh soleha. Dan pasti ayah bunda tidak ingin nih ayah bunda menyesal di kemudian hari ketika sudah besar ayah bunda ya, anaknya ayah bunda itu tidak bisa diatur gitu kan. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kemudian anaknya ayah bunda itu memiliki sifat dan karakteristik kok emosi, marah-marah ya. Nah, jangan sampai ayah bunda juga termasuk orang atau orang tua yang melihat perilaku anak menjadi emosi, marah-marah. Nah, ini penyesalannya nanti juga seperti itu. Nah, ini selanjutnya pasti orang ayah bunda tidak ingin nih menyesal karena salah mendidik anak, sudah besar, sudah terlanjur besar, sudah dewasa, tidak tahu cara bagaimana rule-nya, roadmap-nya, petanya mendidik anak ya. Mendidik anak dan menyesal karena justru menjadi musuh orang tua. Ada banyak loh anak-anak yang mungkin notabene itu memang sudah anak kandung tapi menjadi musuh orang tua. Nah, jangan sampai menyesal di kemudian hari seperti ini ya ayah bunda. Lebih baik mana nih ayah bunda? Pengen menjadikan anak soleh soleha menjadi bekal orang tuanya atau menyesal di kemudian hari? Ya, saya yakin ayah bunda pilih yang pertama, yaitu pengen menjadikan anak yang soleh soleha ya. Maka ayah bunda kami mengajak ayah bunda untuk bisa mengikuti Academy of Parents, yaitu sekolah orang tua 2023. Sebelum ini termasuk launching ya, launching perdana kami untuk mengadakan event ini, dan jangan sampai ayah bunda juga menyesal nanti harganya akan lebih mahal dibandingkan harga-harga yang pertama ini gitu ya bunda. Nanti menunggu bulan depan misalkan dan sebagainya, jangan sampai menyesal juga ya bunda ya. Dan acara ini insya Allah akan dibawakan langsung oleh Ustadz Dr. Fakih Sarif Hashim MSI, yaitu beliau selaku trainer nasional, spiritual motivator, penulis 25 buku motivasi dan pengembangan diri. Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah termasuk menulis satu buku lagi, jadi total 26 buku terkait buku motivasi dan pengembangan diri. Beliau juga komisaris Firqul Mustanir FM Institute, komisaris Quantum Spiritual, Spirit Training, dan konsultan pengembangan diri. Beliau termasuk wakil Komnas HAM loh beliau ini, dan kita nggak bisa meragukan lagi kita apalagi yang dilakukan oleh beliau. Kemarin mungkin ayah bunda sudah melihat track recordnya beliau terkait membawakan sebuah acara nih. Tadi juga ada cuplikannya ya, cuplikan dari materi-materinya Ustadz Fakih bisa dilihat di
YouTube kami dan Instagram kami dan TikTok kami dan fanpage kami ya. Jadi untuk mengundang beliau ini sangat disayangkan, pasti orang-orang akan mencari waktunya, kesibukannya luar biasa terkait dari mahalnya beliau, ilmunya dan waktunya beliau. Maka ayah bunda, insya Allah ayah bunda kita hadirkan beliau khusus buat ayah bunda mengikuti Academy of Parents ya. Benefit yang akan insya Allah didapatkan oleh ayah bunda ya. Keunggulannya apa? Ayah bunda memiliki dan mendapatkan 5 kali pertemuan intensif via Zoom, dapat Anda ikuti di mana saja, dan nanti kita akan jadwalkan bersama Ustadz Fakih. Ya, nanti ada 1 modul cetak dikirim ke alamat ayah bunda. Nah, ini khusus sekolah orang tua yang mengikuti Academy of Parents ya. Sertifikat cetak dikirim ke alamat ayah bunda. Free receipt artinya free mengulang kembali ke batch-batch berikutnya. Kemudian free konsultasi seumur hidup, nanti ada sesi konsultasi terkait rumah tangga, parenting, samara, leadership, personal development bersama Ustadz Fakih ya. Bersama Ustadz Fakih. Kemudian free kopdar yang akan dilakukan secara berkala. Jika ayah bunda nanti siap, kita akan hadirkan langsung bersama beliau Ustadz Dr. Fakih Sarip langsung ke tempat ayah bunda jika nanti memungkinkan ya kondisinya itu. Nah, perbedaan dari event-event free ini dengan event yang berbayar nanti yang jelas banyak. Mulai dari pertemuan 5 kali intensif langsung, intensif ya. Kalau intensif ini beda ya. Pasti banyak sesi diskusinya, pasti banyak sesi mentoringnya, didampingi sama Ustadz Fakih bagaimana menjadi orang tua, benar-benar orang tua yang bahagia dan mulia. Nanti ada cetaknya, modul cetaknya, sertifikat, free receipt, dan mengulang terus-menerus hingga seumur hidup insya Allah. Nah, kemudian berapakah investasi yang akan kami share kepada ayah bunda ya, yang pantas buat bekal mendidik anak-anak ayah bunda? Berapa sih? Dan mengundang beliau selaku penulis 26 buku. Apalagi ini untuk bekal ayah bunda untuk anaknya, manfaat dunia akhirat ayah bunda. Apakah pantas kita hargai 3 juta rupiah gitu kan? Apakah 3 juta rupiah ini buat ayah bunda untuk investasi akhirat ya, dunia akhirat? Alhamdulillah insya Allah tidak ya ayah bunda. Ayah bunda tenang saja ayah bunda. Tapi sebenarnya worth it. Sebenarnya itu sudah sesuai dan lebih malahan ayah bunda. Kan dengan ilmu beliau, pengalaman beliau, maka ya bunda sebenarnya cocok sekali 3 juta tadi. Tapi alhamdulillah apakah 2 juta rupiah? Ternyata alhamdulillah tidak juga ayah bunda ya, tenang. Ayah bunda bisa mengikuti kami bukan 2 juta rupiah ya. Tidak 2 juta rupiah. Alhamdulillah tidak. Apakah 1 juta rupiah juga? Cocok lah ya bunda kalau bisa mengikuti dengan materi secara intensif, secara langsung bersama Ustadz Fakih Sarip, Dr. Ustadz Fakih Sarip, dengan notabene seperti itu, pengalamannya seperti itu, trainer mulai dari anak kecil nggak usia dewasa. Tapi alhamdulillah juga tidak buat ayah bunda. Dan lalu berapa investasi yang akan didapatkan oleh ayah bunda untuk bisa mengikuti acara Academy of Parents? Ya, insya Allah cukup 350.000 saja untuk mengikuti ilmu yang sangat bermanfaat untuk mendidik anak-anak hingga sukses dunia akhirat. Bayangkan ayah bunda jangan sampai menyesal ketika tidak tahu cara roadmap-nya atau petanya mendidik anak-anak kita gitu kan. Apalagi untuk bekal di dunia dan bekal untuk akhirat kelak ya. Masa 30.000 saja, 350.000 saja kita tidak mau investasi untuk anak kita, yang insya Allah ayah bunda yang saat ini hadir mampulah dan mau untuk bisa mendaftar investasi 350.000 saja. Namun ayah bunda spesial untuk ayah bunda yang mengikuti Zoom Minar ini dapatkan harga spesial 250.000 saja, dan dapatkan harga spesial bagi ayah bunda yang mendaftar bersama teman-teman ya ayah bunda. Dan ini pendaftaran
dibuka dan sesi terakhir insya Allah terakhir itu di tanggal 14 ya Bunda. Berarti besok ini sudah ditutup ya Bunda. Besok ini sudah ditutup pendaftaran 250.000. Nanti akan naik menjadi 350.000. Maka Ayah Bunda kesempatan hari ini terakhir besok ya Ayah Bunda terakhir besok harganya 250.000 saja. Jika besok sudah tidak ada orang mendaftar dan besok adalah terakhir maka akan naik 350.000. Maka Ayah Bunda masa sih Ayah Bunda 250.000 buat sekolah orang tua mendidik anak-anak tidak mau? Insya Allah mau ya Ayah Bunda ya. Maka hubungi ya Ayah Bunda di 0895 1660 660. Bisa di screenshot ya Ayah Bunda, bisa di screenshot atau nanti kita akan share juga di grup. Jika belum masuk grup nanti chat saja nomornya admin. Saya belum masuk grup, nanti tolong masukkan grup di grup untuk saya event ini ya. Mari belajar bersama menjadi orang tua bahagia berkah mulia untuk anak-anak kita. Nah ini flyernya ya Bunda, Academy of Parents nanti bersama Ustadz Dr. Fakih Sarif. Nah setiap hari Rabu nanti pukul 8 sampai 10 nanti ada konsultasi gratis seumur hidup. Ingat konsultasi ini free buat Ayah Bunda yang mengikuti Academy of Parents. Ingat Ayah Bunda di sini kalau konsultasi sama Ustadz Fakih itu berbayarnya mahal banget ya. Jangan sampai Ayah Bunda melewatkan dari sesi ini ya. Maka cukup itu saja untuk info kali ini. Ayah Bunda, terima kasih untuk tetap mendengarkan sesi kali ini ya Ayah Bunda. Dan alhamdulillah untuk materi kali ini sudah selesai sampai di sini dan untuk event-event berikutnya. Dan untuk sesi selanjutnya mari kita berikan waktu untuk closing statement kepada Mas Iram. Tafadhol Mas Iram. Oke, terima kasih Mas Misan. Jelas ya suara saya Mas Misan ya. Oke, Ayah Bunda sangat penting bagi kita untuk mengusahakan ya bisa sedekat mungkin, seakrab mungkin ya dengan anak-anak kita. Maka mari gitu ya kita menjadi orang tua yang kreatif, yang seru gitu ya ketika bermain dengan anak-anak kita. Nah, cara menjadi kreatif ini mudah dan menggali ide juga sangat mudah. Mari kita latih ya, karena ini keterampilan, mari kita latih kemampuan kreatif kita bermain dengan anak-anak kita. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang istiqomah, terus belajar menjadi kreatif, bermain bersama anak-anak kita, hingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang nurut, yang soleh, soleha, hingga berkumpul kembali di surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, Ayah Bunda. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke Mas Misan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mas Irham. Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya Ayah Bunda. Saya pengen tanya nih buat Ayah Bunda, siapa nih yang siap mendaftar hari ini? Ya, hari ini dan insya Allah terakhir besok ya, harga 250.000 Academy of Parents. Coba katakan siap atau saya siap daftar gitu ya. Atau langsung direct message ya, chat saja langsung di admin atau di kolom chat atau di grup. Moga katakan siap jika siap untuk mendaftar. Saya pengen tahu nih siapa yang mau atau rencana komitmen untuk mendaftar. Coba nih Ayah Bunda, saya pengen tahu nih siapa nih dari ribuan orang ya insya Allah ya, karena ini sudah ada yang daftar nih. Oh ini alhamdulillah. Kita catat ya, nanti saya siap daftar dan membawa rombongan. Masya Allah, tabarakallah.
Ayah Muniroh Mokhtar Alisan. Mohon maaf, ini ayah atau bunda? Ayah bunda ya, insya Allah ya. Oke, izin live Ustaz mau jemput anak sekolah. Tafadhol, tafadhol. Ibunda Wiwi, Masya Allah, Alhamdulillah saya sudah, oh Bunda Wiwi, Alhamdulillah kami sudah menerima. Bunda, Alhamdulillah sudah ada yang daftar ya. Nah ini jangan sampai nanti terlewat ya. Dan besok terakhir harga 250.000 ya. Nah, harga 250.000 dan setelah tanggal 14 insya Allah harganya akan naik 350.000. Dan kita up lagi buat ayah bunda, kita ingatkan lagi. Alhamdulillah, jika sudah ada yang sudah mendaftar, dan jangan lupa untuk bisa chat admin, nanti kita akan beri informasi nomornya atau pendaftarannya, mekanismenya di grup ataupun di chat personal. Ada yang belum masuk grup di sini? Jika belum masuk grup, nanti informasikan, nanti kita akan sampaikan buat ayah bunda, nanti kita share juga di grup atau di chat personal ya. Oke, barakallah untuk sesi kali ini. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mau mengikuti acara Academy of Parents ya, dan terutama juga baru mau mendaftar. Dan terima kasih kepada ayah bunda yang juga mengikuti saya ya, Samara Academy Education hari ini. Hingga insya Allah kita doakan ayah bunda menjadi keluarga yang berkah, mulia insya Allah ya. Dan selanjutnya terima kasih juga kepada sponsorship kami yang sudah menemani kami dari pertama hingga saat ini, Alhamdulillah. Karena kemarin kita sudah mengadakan event khusus anak-anak ayah bunda di Trawas ya. Di Trawas, ayah bunda nanti bisa cek aja di link website kami di samaraacademyeducation.id. Nanti kami share juga di grup ya, insya Allah. Portofolio kami juga banyak di sana, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Mas Irham juga selaku pemateri kami. Semoga sehat selalu. Mari kita tutup acara ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafatul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Mizan, kurang lebih maaf mewakili Samara Academy Education. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.